Jujur ya, kita mulai dari realita yang kadang nggak enak didengar. Gaji UMR itu sebenarnya bukan buat bikin hidup naik level. UMR itu cuma cukup buat bertahan. Makan hari ini, bayar ini itu, besok ulang lagi. Dan yang paling serem dari gaji kecil sebenarnya bukan hidup pas-pasan sekarang. Yang paling serem itu menjadi tua saat tenaga sudah habis tapi dompet tetap kosong. Masalahnya, kemiskinan di masa tua itu jarang datang tiba-tiba. Dia nggak datang kayak badai. Dia tumbuh pelan dari keputusan kecil yang kita anggap sepele waktu muda. Coba deh perhatian orang-orang tua yang masih harus kerja keras di jalanan. Mereka juga pernah muda. Mereka juga pernah capek. Mereka juga pernah bergaji pas-pasan. Bedanya cuma satu. Mereka diajari untuk pasrah, bukan diajari berpikir soal uang. Hari ini banyak orang sibuk nyalahin pemerintah, nyalahin bos, nyalahin keadaan. Padahal seringkali musuh terbesar kita itu bukan di luar, tapi di kepala sendiri. Keyakinan kayak, investasi itu buat orang kaya. Gue mah gaji kecil, ngapain mikir beginian? Video ini bukan buat yang hobi ngeluh. Ini buat lo yang sadar waktu jalan terus. Dan setiap penundaan itu makin deketin lo ke kemiskinan masa tua. Kalau lo ngerasa nggak nyaman denger ini, santai. Itu wajar. Perubahan emang hampir selalu dimulai dari rasa nggak nyaman. Sekarang kita bahas satu kalimat paling mahal yang sering diucapin orang gaji UMR. Kalimat yang kedengerannya logis, tapi sebenarnya mematikan. Nanti aja investasinya, nunggu gaji naik. Masalahnya gini, gaji emang bisa naik pelan-pelan, tapi gaya hidup hampir selalu naik lebih cepat. Gaji naik 500.000, pengeluaran naik 1 juta. Cicilan nambah, standar hidup naik. Dan ujung-ujungnya, lo tetap ngerasa miskin, cuma dengan angka yang lebih gede. Di dunia uang ada satu hukum yang jarang diajarin di sekolah. Waktu itu jauh lebih berharga daripada nominal. Bunga majemuk nggak peduli lo kaya atau miskin. Dia cuma peduli 2 hal. Berapa lama uang lo bekerja dan seberapa konsisten lo nyuapinnya. Orang yang mulai dari kecil tapi lebih awal, seringkali ngalahin orang yang mulai gede tapi telat. Bukan karena lebih pintar, tapi karena mereka ngasih waktu kesempatan buat kerja. Bayangin 2 orang nanam pohon. Yang satu cuma punya 1 bibit kecil, tapi dia tanam hari ini. Yang satu punya pupuk lengkap, alat lengkap, lahan luas, tapi baru mulai nanam 10 tahun lagi. Di masa depan, menurut lo, pohon siapa yang lebih rindang? Itulah realita investasi. Nunggu uang banyak sebelum mulai itu bukan strategi. Itu cuma alasan halus buat menunda. Dan dalam permainan waktu, yang menunda hampir selalu kalah. Sekarang kita tampar pelan tapi jujur. Masalah utama orang gaji UMR itu seringkali bukan karena nggak punya uang, tapi karena nggak sadar kemana uangnya pergi. Lo sanggup beli kuota buat scroll TikTok berjam-jam. Lo sanggup jajan kopi. Lo sanggup beli hal kecil yang bikin senang sesaat. Tapi pas disuruh sisihin 10.000 buat masa depan, jawabannya selalu sama. Lagi nggak ada uang. Padahal itu bukan nggak mampu. Itu namanya salah prioritas. 10.000 itu kelihatan receh. Saking kecilnya, otak kita ngeremehin. Dan justru disitulah jebakannya. Otak manusia itu aneh. Dia meremehkan hal kecil yang dilakukan konsisten, dan melebih-lebihkan hal besar yang dilakukan sekali-sekali. Kita ngerasa nabung harus nunggu angka gede biar kerasa. Padahal uang nggak kerja pakai perasaan. Uang kerja pakai matematika. Dan matematika nggak pernah bohong. 10.000 sehari itu kira-kira 300.000 sebulan. Bukan angka heroik, bahkan kelihatan nggak keren. Tapi kalau uang itu masuk ke instrumen yang tumbuh 10-12% per tahun, dan lo lakuin puluhan tahun, yang kerja itu bukan lagi uang lo. Yang kerja itu waktu. Di tahun-tahun awal hasilnya nyaris menghina. Angkanya kecil, grafiknya datar, nggak ada sensasi apa-apa. Dan di fase inilah kebanyakan orang nyerah sambil bilang, percuma. Padahal justru di fase itulah fondasi lagi dibangun. Kayak nge-gym, awal-awal capek, sakit, hasil nggak kelihatan. Tapi itu yang nentuin bentuk tubuh ke depan. Ingat baik-baik, kebebasan finansial itu hampir nggak pernah lahir dari satu keputusan besar. Dia lahir dari kebiasaan kecil yang membosankan, diulang tanpa drama, tanpa pamer, tanpa tepuk tangan. Bukan soal lo mulai dari 10.000, 20.000, atau 50.000. Pertanyaannya cuma satu. Lo cukup dewasa buat konsisten atau enggak?
Sekarang kita ngomong lebih kejam dikit. Banyak orang gagal bukan karena gajinya kecil, tapi karena hidupnya dikontrol mood dan motivasi. Hari ini semangat, besok lupa. Bulan ini rajin, bulan depan nyerah. Padahal uang nggak butuh motivasi, uang butuh rutinitas. Uang tumbuh bukan karena lo terinspirasi, tapi karena lo disiplin ngelakuin hal yang sama, bahkan saat lo bosen dan ragu. Disinilah konsep kecil tapi lama jadi senjata mematikan. Ketika lo nyisihin uang di awal, bukan dari sisa, lo lagi ngubah identitas diri. Lo berhenti jadi orang yang berharap keajaiban dan mulai jadi orang yang bangun sistem. Bayangin dua orang gaji sama. Yang satu nabung kalau ingat, kalau ada sisa, kalau lagi niat. Yang satu lagi otomatis. Tanggal gajian, uang langsung dipisah sebelum sempat disentuh. 5 tahun pertama, hampir nggak kelihatan bedanya. 10 tahun kemudian, mulai kerasa. 20 tahun kemudian, hidup mereka udah level beda. Bukan karena otaknya beda, tapi karena kebiasaan. Kebiasaan kecil yang lo anggap sepele hari ini lagi nentuin apakah lo kerja nanti karena pilihan atau karena terpaksa. Setiap kali lo nunda 10.000, lo bukan cuma nunda investasi, lo lagi nyolong waktu dari diri lo sendiri di masa tua. Jadi jangan tanya, bisa kaya nggak dari uang kecil? Pertanyaannya harusnya gini, gue cukup konsisten nggak buat ngasih waktu kesempatan kerja? Karena yang menang di permainan ini bukan yang paling gede mulainya, tapi yang paling lama bertahan. Dan buat orang gaji UMR, ini satu-satunya cara adil buat melawan nasib tanpa nunggu keajaiban. Sekarang kita bahas hal yang sering bikin orang merasa aman, padahal sebenarnya bahaya. Tabungan. Saldo kelihatan utuh, angka nggak berkurang. Secara psikologis, menenangkan. Tapi ada satu kekuatan yang kerja diam-diam. Inflasi. Inflasi itu kayak rayap, nggak bikin rumah roboh hari ini, tapi pelan-pelan ngabisin fondasinya. Harga naik, biaya hidup naik, sementara uang lo diam. 5 tahun lo mulai ngerasa sempit. 10 tahun, lo sadar satu hal pahit. Uang yang sama nggak punya daya beli yang sama. Kalau lo gaji UMR dan ngebiarin uang lo diam, itu kayak jalan di eskalator turun sambil berharap bisa naik. Resiko terbesar itu bukan saat uang bergerak. Resiko terbesar justru saat uang diam. Setelah sadar ini, pertanyaannya simpel. Uang lo mau lo taruh di kendaraan apa? Reksadana, saham, SBN, itu bukan alat sihir. Itu cuma kendaraan. Yang penting bukan paling keren, tapi legal, terawasi, dan sesuai napas lo. Ingat, inflasi nggak pernah libur. Diam itu bukan netral. Diam itu kalah pelan-pelan. Sekarang, bagian paling jujur dan paling nyakitin. Investasi itu membosankan di awal. Tahun pertama sampai kelima seringkali kelihatan kayak lelucon. Nggak ada cerita heroik, nggak ada validasi sosial. Inilah the boring years. Dan disinilah 90% orang berhenti tepat sebelum kurva naik. Mereka bilang investasi nggak cocok buat orang kecil. Padahal yang nggak siap itu kesabarannya. Pertumbuhan uang itu eksponensial. Awalnya datar, tapi ledakannya selalu di ujung. Orang yang menang bukan yang paling pinter, tapi yang paling keras kepala buat nggak berhenti. Jadi ingat ini, banyak orang gagal bukan karena mulai telat, tapi karena berhenti terlalu cepat. Gaji UMR bukan hukuman mati. Itu cuma titik start. Yang bikin beda bukan angka di slip gaji, tapi keputusan kecil yang lo ulang setiap bulan. Lo bisa terus berharap keajaiban, atau mulai bangun sistem sederhana yang kerja bahkan saat lo capek. Gaji boleh UMR, tapi strategi harus miliarder. Kalau lo ngerasa video ini nusuk, tulis di komentar satu kebiasaan kecil yang siap lo ubah mulai bulan ini, biar komitmen lo nggak berhenti di kepala doang. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.